Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wa'ala. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita memusatkan perhatian kita tertuju hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri seluruh nikmatnya. Kita memuji seluruh apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pujian tidak akan menggeser apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu kenikmatan, entah itu musibah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuka pertemuan pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Dengan penuh kekhusyuan kita mencoba untuk mengamalkan apa-apa yang pernah kita bahas, mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir yang kita bahas kemarin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga bacaan Al-Fatihah kita dengan setelah mendalami makna surah Al-Fatihah ini, insya Allah akan kita lebih bersahabat dengan surah Al-Fatihah ini sendiri. Induknya Al-Quran, induknya Alkitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu kembali bersimpuh di hadapan-Mu di rumah suci-Mu ini. Kembali menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, memasrahkan diri secara keseluruhan hanya kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu. Semakin bertambah hari, semakin berkurang umur kami. Tetapi kami merasa bukannya bertambah banyak amal kami, seringkali kami merasa bertambah banyak kesia-siaan hidup kami, bahkan sesekali dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai kapan hamba-Mu berhenti untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya? Sampai kapan hamba-Mu akan menjalankan rutinitas kehidupan yang penuh dengan kegelisahan? Sampai kapan hamba-Mu akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kegersangan hidup? Sampai kapan hamba-Mu akan menjalani ibadah tapi tidak khusyuk? Sampai kapan hamba-Mu menjalani kehidupan ini dengan egois? Sampai kapan hamba-Mu menjalani kehidupan ini tidak peduli terhadap orang lain, tidak peduli orang yang membutuhkan bantuan, bahkan tidak peduli dengan orang tua, keluarga dekat? Ya Allah, ya Tuhan kami, hari demi hari kehidupan yang kami jalani sepertinya bukannya bertambah baik, tetapi bertambah hambar, bertambah kosong.
Semoga ini kami merasakannya hanya perasaan kami ya Allah. Semoga di matamu dan di sisimu ada saja perbuatan yang bisa bernilai positif. Karena itu hamba-Mu hadir di masjid ini. Sesungguhnya tidak ada lain tujuan kami kecuali ingin berdekatan dengan-Mu. Taqarrub ilaika ya Allah. Hamba-Mu ingin menutupi kelemahan-kelemahan yang selama ini hamba-Mu lakukan. Kami hadir di tempat ini, sesungguhnya upaya sadar yang kami lakukan agar kami berhenti melakukan dosa-dosa langganan yang sudah sekian lama kami lakukan. Hamba-Mu datang ke tempat ini sesungguhnya ingin mencari nuansa baru dalam kehidupan beragama. Selama ini kami berusaha untuk khusyuk tapi tidak bisa khusyuk. Kami berusaha untuk mengamalkan seluruh ibadah-ibadah sunnat-Mu tetapi tidak konsisten. Ya Allah ya Tuhan kami, sampai kapan hamba-Mu akan hidupnya seperti ini? Kami sering membaca sejarah Nabi-Mu, sejarah para wali-Mu, sejarah para orang dekat-Mu. Kami jadi iri terhadap mereka ya Allah. Begitu konsisten mereka melakukan salat tahajud, begitu konsisten mereka melakukan husnudzon, baik sangka kepada semua orang, begitu ramah bergaul dengan saudara-saudaranya yang lain. Kami iri terhadap mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kesederhanaan dan kekurangan kami, hamba-Mu hadir pada malam ini. Kami mohon perhatian-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberikan spirit, kekuatan iman yang lebih kokoh dan lebih kuat untuk memulai kehidupan baru kami, agar bisa lebih dekat dengan-Mu, bisa lebih merindukan Nabi-Mu, bisa lebih dekat dengan para kekasih-Mu yang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, hamba-Mu ingin sekali rajin membaca Al-Quran, rajin sekali menjalankan wirid. Hamba-Mu ingin sekali menjalankan puasa Senin Kamis dan ibadah sunat yang lain. Hamba-Mu ingin sekali mewariskan sesuatu yang istimewa buat anak-anak kami, buat cucu kami, tapi belum ada yang bisa kami lakukan untuk mereka. Hamba-Mu masih tetap seperti dulu. Ya Allah ya Tuhan kami, sisa-sisa umur ini, sampai kapan hamba-Mu akan menjalani kehidupan yang seperti ini? Kami mohon dari hati kami yang sangat tulus ya Allah, berikanlah keutamaan-keutamaan-Mu, kekhususan-kekhususan-Mu kepada kami, agar hamba-Mu yang dhaif ini bisa berubah, bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang semakin taat terhadap-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa demi dosa masih mengalir di dalam perbuatan kami. Pada saat yang bersamaan, rahmat demi rahmat-Mu Engkau cucurkan kepada kami. Kami sangat malu terhadap-Mu ya Allah. Dosa kami tidak berhenti, tapi rahmat-Mu juga tidak pernah berhenti. Engkau semakin banyak memberikan rezeki dan rahmat karunia terhadap kami, tapi hamba-Mu juga semakin tidak pernah berterima kasih. Bahkan tetap saja melakukan dosa dan maksiat-Mu. Hamba-Mu sangat malu terhadap-Mu ya Allah. Seperti apa jadinya hamba-Mu nanti di akhirat? Hari ini bersimpuh bertobat, besok tergelincir lagi, datang lagi bersimpuh menangis memohon ampun, besok hari tergoda lagi. Demikian seterusnya. Sampai kapan hamba-Mu akan mempertahankan kualitas-kualitas hidup seperti ini?
Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan niat kami yang sangat luhur, kami datang di tempat-Mu ini. Ubahlah pendirian kami, ubahlah prinsip hidup kami, ubahlah cara beriman kami. Bukakanlah rahasia-Mu ya Allah, supaya kami bisa mengenali lebih dekat siapa Engkau sesungguhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lelah hidup ini terasa. Kami mohon, genggamlah hamba-Mu, sadarkanlah hamba-Mu seperti Engkau menyadarkan kekasih-Mu yang lain. Kami mohon betul ya Allah, sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan ini, berikanlah kesadaran kami. Ajarilah hamba-Mu untuk rajin bersyukur terhadap-Mu. Ajarilah hamba-Mu untuk pandai bersabar terhadap seluruh cobaan yang Engkau cobakan kepada kami. Ajarilah hamba-Mu untuk senantiasa membalas budi baiknya orang lain. Ajarilah hamba-Mu untuk mau berterima kasih terhadap orang yang berbuat baik kepada kami. Ajarilah hamba-Mu untuk mau ringan tangan membantu saudara dan keluarga serta handetolan yang membutuhkan bantuan. Mungkin sedikit artinya bagi kami, besar artinya buat mereka, tapi hati kami belum terpanggil untuk memulainya. Bukakanlah pintu hati kami untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semakin lama kami belajar, semakin bodoh perasaan kami. Semakin banyak kami bersujud terhadap-Mu, semakin terasa kelemahan kami. Inikah caranya Engkau akan merubah hamba-Mu ya Allah? Inikah tanda-tanda positif buat kami ya Allah? Hamba-Mu tidak tahu. Pada malam ini hamba-Mu berikrar mau menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Ternyata kami gagal untuk menyadarkan diri kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu tidak mungkin dan tidak mungkin rasanya kami bisa menyadarkan diri kami. Tanpa pertolongan-Mu apalah artinya hamba-Mu ini ya Allah. Inilah hamba-Mu yang sering kambuh, taubat dan kambuh lagi. Tanpa pertolongan-Mu tidak mungkin hamba-Mu akan istiqamah ya Allah. Tangguhkanlah pendirian kami ya Allah. Kami tidak tahu berapa lama lagi akan hidup di muka bumi ini ya Allah. Kami sendiri khawatir jika jalan hidup kami masih seperti ini terus tanpa mengalami perubahan, nasib kami di akhirat seperti apa ya Allah. Bekal hidup kami untuk hidup di sana masih sangat sedikit, masih ditenggelamkan oleh dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah hamba-Mu yang dhaif ini. Hamba-Mu tidak punya siapa-siapa, hamba-Mu tidak punya apa-apa. Dalam kondisi serba sulit seperti ini, kami punya Engkau, hanya Engkau yang kami miliki ya Allah. Jika Engkau berpaling untuk tidak menengok kami, kemana lagi hamba-Mu akan mencari tempat perlindungan? Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Kami sungguh sangat yakin ya Allah, meskipun hamba-Mu berlumuran dosa, tapi mau membuka kedua tangan-Mu, memaafkan hamba-Mu. Inilah dari lubuk hati kami yang sangat dalam,
bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Hamba-Mu berikrar dan bertekad, insya Allah di bawah bimbingan-Mu hamba-Mu akan sadar, hamba-Mu akan berubah. Di bawah tuntunan-Mu insya Allah masih ada harapan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami juga ya. Kami menyaksikan anggota keluarga kami juga masih jauh dengan-Mu ya Allah. Bahkan semakin jauh dengan-Mu ya Allah. Itu adalah anak kami, cucu kami, keluarga terdekat kami. Kapan mereka akan sadar ya Allah? Panggillah mereka untuk sembah sujud terhadap-Mu. Mereka tidak mendengarkan suara-suara kami ya Allah. Padahal Ia adalah harapan kami. Dialah segala-galanya bagi kami, tapi mereka tidak mau sujud terhadap-Mu. Apalah artinya hamba-Mu ini ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, sadarkanlah anggota keluarga kami itu ya Allah. Sekeras apapun mereka, Engkau lebih kuasa untuk menundukkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak pernah kami lupakan orang tua kami ya Allah. Mereka juga memiliki dosa yang sangat panjang. Mungkin belum sempat mereka bertaubat. Seperti apa nasibnya di sana ya Allah, hanya Engkau yang Maha tahu. Inilah kami para anaknya, inilah kami para hamba-Mu memohon kepada-Mu ya Allah. Jika Engkau mendengarkan doa kami, izinkanlah kami berdoa terhadap-Mu pada maghrib kali ini. Ampunilah seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Betul-betul ampuni mereka ya Allah. Kami sangat yakin mereka khilaf. Kami adalah anaknya memohonkan ampunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah masa lampau mereka. Nabi-Mu pernah bersabda, permohonan seorang anak kepada kedua orang tuanya akan diijabah oleh Allah jika anak itu betul-betul memohon kepada Allah. Ya Allah, inilah kami anak-anak mereka. Dengan tulus kami memohonkan ampunan terhadap-Mu ya Allah. Ampunilah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami, utuhkanlah. Semakin hari semakin besar tantangan hidup berumah tangga sekarang ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, apalah artinya hamba-Mu yang dhaif ini. Kami mohon ya Allah, stabilkanlah rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami. Mereka banyak menghadapi cobaan dan godaan. Tanpa pertolongan-Mu, bagaimana mungkin mereka bisa sadar? Ya Allah, ya Tuhan kami, terlalu banyak yang kami ingin mohon kepada-Mu ya Allah. Tapi itulah prioritas doa kami pada malam ini. Tidak ada yang bisa menghalangi-Mu ya Allah jika Engkau akan memaafkan mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi-Mu jika Engkau akan mengabulkan permohonan kami pada malam ini ya Allah. Tidak membebani Engkau jika Engkau mengabulkan permohonan kami pada malam ini ya Allah. Tidak ada masalah bagi-Mu jika Engkau akan menunaikan seluruh harapan-harapan kami. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau Maha segala-galanya ya Allah. Doa berjamaah kami, seluruh jamaah kami ini, dengan penuh ketundukan memohon kepada-Mu ya Allah. Istimewakanlah kami sebagai hamba-Mu di tempat ini. Kabulkanlah seluruh permohonan kami ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah.
Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, baik dosa yang kami sengaja melakukannya maupun dosa-dosa di luar kesengajaan kami, di luar kesadaran kami. Dari lubuk hati kami yang paling dalam memohon kepadamu ya Allah, ampunilah hamba-Mu. Mungkin karena dosa-dosa yang kami koleksi selama ini membuat hati kami ini sulit menerima kebenaran. Tanpa pengampunan-Mu tentu Engkau tidak akan membukakan diri-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Putihkanlah seluruh masa lampau kami. Tanpa pengampunan-Mu bagaimana mungkin hamba-Mu bisa selamat ya Allah. Inilah kami para hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah. Dengan sungguh hati kami bertaubat pada malam ini ya Allah. Izinkan kami meratapi dosa masa lampau kami. Engkau pernah bersabda, air mata taubat itulah yang akan memadamkan api neraka. Hamba-Mu mohon ya Allah, ampunilah kami. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan istighfar, suarakanlah hatinya. Para malaikat dan Allah mendengarkan kita semuanya. Siapa yang akan diampuni Tuhan kalau bukan kita sekarang ini? Allah Subhanahu wa taala telah menatap kita semua. Wahai para malaikat yang ikut bergabung di sini, aminkanlah seluruh permohonan kami di tempat ini. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan i'tiraf Bapak Ibu sekalian. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dhunubi mithlu a'dadi rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yawmi wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali
Ilahi abdukal asfi ataka muqirram bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in taqrud faman narju siwaka. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan mengakhiri surah Al-Fatihah. Kita melanjutkan setelah membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, maka kita membaca surah-surah yang lain. Terserah mau surah apa. Setelah itu baru kita ruku. Malam ini kita akan pindah untuk membahas rahasia spiritual, rahasia-rahasia ruku. Rangkaian panjang sudah kita bahas tentang sholat, Bapak. Satu-satunya perintah Allah yang rentetannya sangat panjang ialah sholat. Mulai dari mandi junub, kemudian juga berwudu, tayamum, ya, istinja. Sesudah itu kita lakukan rangkaian berikutnya: azan, iqamat, menutup aurat, menghadap ke kiblat, lalu masuk ke takbiratul ihram. 11 rahasia takbiratul ihram. Yang paling inti adalah takbiratul ihram memi'rajkan kita, meluncurkan kita meninggalkan alam syahadah, melewati alam barzakh, melewati alam malakut, melewati alam jabarut, sampailah kita ke Sidratil Muntaha. Dia yang Maha Dia. Dengan demikian sesungguhnya takbiratul ihram kita itu bisa menyebutnya lebih mati daripada kematian itu sendiri. Hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita sampai ke puncak. Kita lanjutkan sesudah mendengarkan suara azan. Berapa kali kita mendengarkan Allahu Akbar setiap hari? Mestinya setiap kali kita mendengarkan Allahu Akbar, kita sudah naik ke langit, ya, mendaki ke atas, meninggalkan dunia yang fana ini secara rohani, Bapak Ibu. Pernah kita ingat, seandainya orang menghayati apa arti 4 kali suara takbir, ya, di dalam azan bagian awal, maka pasti kita akan hanyut, ya. Allahu Akbar yang pertama itu kita diingatkan tauhidul asma. Allahu Akbar tauhidus sifah.
Allahu Akbar tauhidul af'al, Allahu Akbar tauhiduz zat. Pernah kita bahas waktu membahas surah azan. Takbiratul ihram mengangkat kita naik ke atas. Menjulang tinggi kita tidak tahu seperti apa. Makanya itu doa iftitah di situ berlanjut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ungkapan-ungkapan orang fana itu sebetulnya. Seperti yang pernah kita bahas, salat itu mestinya kita gunakan untuk fana. Al-qiyamu fis salah yakni al-fana'ul af'al, fana perbuatan. Jadi seolah-olah perbuatan kita itu sudah hilang. Ar-ruku' fis shalah itu al-fana as-sifah. Duduk itu adalah al-fana asma. Sujud asma yaitu al-fana uzzat. Jadi makna-makna hakikat salat itu tergambar pada setiap ruku, pada berdiri, ruku, sujud dan duduk. Berdiri di dalam salat itu pernah kita bahas. Rahasianya apa berdiri? Aqimus shalah, menegakkan salat itu bukan if'alus shalah, mengerjakan salat. Lain mengerjakan salat, lain mendirikan salat. Perintah Allah itu bukan mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Iqamatis shalah, bukan if'alus shalah. Tidak ada perintah dalam Quran if'alus shalah, kerjakanlah salat. Jadi bukan pada pekerjaan salat itu yang sangat penting, tapi yang the most important itu sesungguhnya adalah mendirikan salat. Ada sesuatu yang tertegakkan dengan salat itu sendiri. Iqamatis shalah. Setelah kita tegar Allahu Akbar, lama-kelamaan kita tegak dan berdiri sampai ke puncak. Ya. Apalagi diiringi dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat demi ayatnya Bapak Ibu sekalian itu luar biasa. Bisa membuat diri kita itu gemetar. Ya. Tidak ada satu titik pun di dalam surah Al-Fatihah itu yang tidak punya makna yang sangat dalam. Mulai dari titik di bawah ba, ya, sampai seterusnya ad-dallin. Kenapa panjang dallin situ? Kita belum pernah membahas sebetulnya itu, tapi dalam nanti pembahasan tafsir itu. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruku'. Apa yang dimaksud ruku' sebetulnya? Mengapa begitu penting sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wa aqimus salata wa atuz zakata, tapi kembali diingatkan warka'u ma'ar raqi'in. Ya. Dirikanlah salat, padahal salat itu kan di situ di dalamnya ada ruku'. Sesudah salat tunaikanlah zakat. Ya. Dan kembali lagi diingatkan rukuklah. Jadi yang di-stressing di dalam sholat itu adalah rukuknya. Kenapa rukuk menjadi sangat penting? Diulangi sekali lagi di dalam ayat ini. Nanti kita akan lihat apa hakikat rukuk itu sendiri.
Sama juga nanti kita akan bahas apa hakikat sujud itu. Apa hikmah dibalik duduk di antara dua sujud. Apa hikmah nanti setelah ruku kita bangkit lagi sami Allahu liman hamidah. Ya. Allahu Akbar, menengadah ke langit sami Allahu liman hamidah. Itu nanti ada penjelasan. Habis itu langsung sujud ke bawah 2 kali. Kenapa ruku 1 kali dan sujud 2 kali? Itu tidak bisa dijelaskan oleh fikih. Itu hanya bisa dijelaskan oleh tasawuf, Bapak. Jadi kemarin kita terinterupsi waktunya membahas surah Al-Fatihah. Kalau saya tidak salah 2 bulan itu lebih kita membahas surah Al-Fatihah. Itu pun juga sebetulnya hanya permukaan-permukaan karena kita tidak membahas dari pendekatan tafsir dan fikihnya. Kita masuk ke hal-hal yang sifatnya sofistiknya. Ya. Nah, kenapa kita mengucapkan amin gitu kan? Sebetulnya Bapak Ibu, yang mengaminkan sholat itu ketika imam mengucapkan waladhdallin amin, maka sesungguhnya yang mengucapkan amin itu bukan hanya kita yang hadir di masjid ini dalam bentuk manusia. Seluruh malaikat yang ikut di sini berjubel menjadi makmum di belakang imam itu juga serentak mengucapkan amin. Bahkan menurut hadis Nabi, pernah satu kali Rasulullah SAW bukan hanya manusia yang mengaminkan, bukan saja malaikat yang mengaminkan, pasir-pasir yang melengket di tembok itu juga ikut mengaminkan. Hanya telinga kita tidak sanggup untuk mendengarkan bagaimana suara-suara amin mereka. Tapi satu ketika, ini hadis Bapak Ibu, Nabi berdoa, mendoakan seorang ibu, ya. Nak, doakan supaya masuk surga. Umurku sudah tua. Ya, seorang nenek. Lalu Rasulullah mengaminkan, mendoakan. Lalu begitu selesai doanya Rasulullah, nenek yang di belakang sendirian itu juga mengaminkan, amin gitu. Alangkah kagetnya sang nenek karena riuh sekali, banyak sekali suara-suara amin di dalam ruangan itu. Nenek sampai kaget. Nah, kok tadi itu banyak sekali suara-suara amin, padahal kita cuma berdua di dalam rumah ini. Apa jawaban Rasulullah? Nenek, yang mengaminkan doa kita tadi itu suara-suara tembok, ya, tanah liat yang melengket, pasir-pasir yang bercampur tanah, kan dulu kan belum ada semen, itu juga ikut mengaminkan dan itu kedengaran. Jika Allah ingin mempertontonkan kekuasaannya, maka itu ditunjukkan, itulah yang disebut dengan karamah atau mukjizat. Suaranya ramai sekali, amin gitu. Jadi Bapak Ibu, siapa tahu nanti salat tahajud di rumah, Bapak cuma berdua dengan istri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiba-tiba serentak temboknya mengucapkan amin. Ya. Jangan lari, Ibu. Ya. Itu artinya bahwa suara-suara tembok memperdengarkan kepada kita bahwa aku juga mengaminkan doamu. Ada hadis Nabi kan Bapak Ibu,
kenapa Rasulullah menganjurkan kita pergi ke masjid, lain jalan yang kita pakai pergi, pulanglah dengan jalur yang berbeda. Itu disunatkan. Misalnya Bunda Gatam pergi ke masjid, oh memang harus 2 jalur ya, karena kan melawan arus itu kalau. Iya, jadi bagus juga itu. Jadi perginya lewatnya lain, pulangnya jalurnya lain. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Atau kama qala Nabi SAW, seluruh makhluk yang dilewati, entah itu pepohonan, entah itu pasir, yang kita injak, yang kita lewati, pertama dia berselawat terhadap kita. Ya. Selamat, Anda mau pergi ke Sunda Kelapa ya. Cuma kita nggak bisa menjawab. Pasir yang kita injak, ya Allah, aku jadi saksi pada tanggal 22 bulan 2 menjelang maghrib, hambamu lewat di sini. Aku akan jadi saksi bahwa dia pernah datang ke rumahmu menyembah dirimu. Jangan siksa dia ya Allah. Tidak ada benda mati. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada dalam bumi. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, hanya kita yang tidak tahu tasbihnya apa itu. Iya. Ketika kita membaca atau imam membaca waladhdallin, amin, kita membaca amin. Yang membaca amin di situ itu bukan hanya kita. Ya. Tapi para malaikat di sini ada. Jumlah malaikat itu Ibu, Bapak, jauh lebih besar ketimbang jumlah manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu dikawal oleh malaikat. Berapa triliun tuh? Kalau banjir apalagi kan? Berarti yang paling banyak malaikatnya itu Indonesia, karena curah hujannya paling banyak kan? Jadi kalau Saudi itu malaikatnya kurang. Iya. Yang paling banyak malaikat itu di Indonesia tuh, karena curah hujannya paling besar. Karena kalau Rasulullah SAW, setiap tetesan hujan dari langit itu dikawal oleh para malaikat. Karena itu hujan itu rahmat, Bapak. Dalam Quran itu wa yunazzilu minas sama'i ma'an tahura. Pokoknya konotasinya air yang turun dari atas, dari langit itu pasti rahmat. Semakin banyak air hujan itu turun, mestinya semakin rahmat. Kalau banjir itu kesalahan pengairan tuh, nggak langsung dibuang ke laut. Tapi itu konotasinya Quran, hujan itu membawa rahmat, bukan membawa laknat. Nah. Yang kedua, hadis Nabi, setiap butir-butir air wudhu itu juga ada malaikat yang ikut ngepel organ tubuh yang kita basuh pada waktu berwudu. Bukan cuma 2 telapak tangan ini, Bapak Ibu, membasuh muka. Kata Rasulullah, setiap tetesan-tetesan air wudu itu, di situ ada malaikat yang ikut ngepel dosa-dosanya, terbuang semua. Itulah sebabnya Imam Syafi'i radhiyallahu an nggak boleh menggunakan air musta'mal, air bekas. Karena apa? Air sisa ngepelnya malaikat di situ itu. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan min auliyaillah. Lebih hitam daripada tinta hitam butiran sisa air wudu itu sendiri. Kalau mata kita nggak ada bedanya tuh, berubah warnanya enggak, baunya juga enggak, rasanya juga enggak. Tapi bagi Imam Syafi'i, jangan menggunakan air musta'mal, karena itu sudah enggak membersihkan lagi.
sudah berubah jadi kopi di situ. Imam Syafi'i itu matanya sangat tajam, Bapak Ibu. Satu saat Imam Syafi'i datang berguru ke Imam Malik di Madinah. Dia dari Mekah, terlambat dia, duduknya di belakang situ. Ya. Imam Malik di sini mengajar, ada murid baru datang di situ, yang lainnya asyik menulis. Imam Syafi'i itu begini cara nulisnya, air liurnya dijadikan tinta, telunjuk jari kanannya dijadikan pena, telapak tangan kirinya dijadikan kertas. Gini, setiap pembicaraan gurunya Imam Malik catat. Jadi perhatian dia. Setelah itu pelajaran selesai. Ta'al ya walad, sini anak. Dari mana? Dari Mekah. Maaf Kiai, terlambat saya. Ya enggak apa-apa. Tapi kok kenapa melakukan sesuatu yang aneh? Apa artinya? Begini. Ya, saya ingin belajar Kiai tapi miskin, tidak punya buku, pensil, pena ya, kalam waktu itu. Tapi apa bekasnya? Insya Allah Kiai, seluruh pelajaran yang didiktekan tadi saya juga ikut menulis. Muridnya yang lain kaget. Diuji oleh Imam Malik, coba bisa nggak kamu membaca? Dia baca telapak tangannya, Ibu. Persis apa yang didiktekan gurunya terbaca di sini. Mata apa yang digunakan Imam Syafi'i? Itulah mata yang digunakan untuk melihat butir-butir air wudu lebih hitam daripada tinta hitam. Hati-hati, pandangan mata wali, dia meminjam, istilahnya hadis Nabi, meminjam penglihatan Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Ya. Masya Allah, banyaknya jamaah haji tahun ini penuh tuh Padang Arafah. Nyeletuk seorang di sampingnya. Saya nggak melihat tuh. Yang aku lihat kebanyakan khimar-khimar atau kuda-kuda yang pakai jubah putih itu. Jadi mungkin karena perbuatan dosanya para hujaj di negerinya itu kelihatan itu seperti kepala khimar yang menggunakan jubah putih, serban kain ihram putih. Maka itu para wali tunduk tuh, nggak mau menatap wajahnya orang kalau bicara. Ya, kasihan ini, kata orang artis, padahal monyet. Ya. Jadi dia bisa melihat aurah orang itu, ya. Tebal tipisnya dosa seseorang itu ada orang yang mampu melihatnya sehingga mukanya itu kelam hitam. Padahal bagi kita cantiknya ya, tampan. Bagi kita jelek, indahnya, cantiknya. Jadi mata itu sangat relatif. Mata kepala bukan mata batin melihatnya mungkin cantik, tapi mata batin melihatnya sangat jelek atau sebaliknya. Hati-hati terhadap orang yang makam spiritualnya tinggi sebab ada karamahnya. Karamah artinya keajaiban yang Allah anugerahkan terhadap dirinya. Tetapi jangan mencita-citakan untuk mendapatkan karamah. Para salikin, pencari Tuhan, yang paling dia tidak suka minta, yang paling dia tidak ingat akan minta kepada Tuhan itu adalah, ya Allah anugerahkanlah keajaiban. Kita kadang-kadang, ya Allah, saya ini rajin salat tahajud nih, berikan aku keajaiban, simsalabim tiba-tiba sembuh.
bisa jadi menyihir orang dalam keadaan apa gitu ya. Justru para aulia keanehan seperti ini paling ditakuti. Siapa tahu nanti wujud aneh pada dirinya, perbuatannya, dia nanti akan jadi bangga. Keanehan seperti itu bisa menjadi hijab bagi yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, serajin apapun salat tahajud, puasa Senin Kamis, tapi sampai hari ini tidak pernah mendapatkan keajaiban-keajaiban, karamah-karamah, itu buktinya Allah mencintai Bapak Ibu. Betapa banyak orang diberikan, dikaruniai keajaiban, berhenti sampai di situ, dikomersilkan. Makanya itu kalau ada orang, waduh, satu kali bacakan surah Al-Fatihah langsung sembuh stroke-nya, itu bisa berjalan. Hati-hati, 2-3 tahun yang akan datang mungkin sudah ada komersialisasi, 10 kali Al-Fatihah tidak akan mempan mengobati orang itu. Sudah hilang berkah di situ. Jadi lebih baik kita tidak perlu diberikan apapun keajaiban dari Allah, biarkanlah kita penasaran dan mencari terus, padahal di mata Allah mudah-mudahan kita sudah berada di sisinya. Ya, belum waktunya kita mendapatkan balasan di dunia ini. Bagi seorang mukminin, dia menunggu pembalasannya di akhirat. Tapi bagi seorang arifin, aku enggak butuh pembalasanmu ya Allah. Aku menyembah bukan karena ingin masuk surga kok. Aku juga menyembah Engkau bukan karena takut neraka. Aku menyembah karena Engkau, aku mencintaimu ya Allah. Maka itu dia tidak pernah berdoa, mohon maaf. Doanya cuma satu, aku tidak ingin lepas darimu. Lupa, bukan lupa, dia enggak mau peduli lagi minta jodoh enggak, minta rezeki enggak. Ya, saya tadi pagi barusan baca itu, al-faqiru la yahtaju la yahtajul asya ilallah. Orang-orang yang fakir di mata Allah, dia tidak butuh lagi kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan membutuhkan dirinya. Dia tidak pernah minta, mulutnya enggak pernah minta apapun, karena dia sudah hakul yakin Tuhan jauh lebih tahu apa yang saya butuhkan ketimbang aku sendiri. Ya. Kalaupun dia minta bukan karena ia butuh terhadap Tuhan, hanya karena Tuhan memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian. Ya. Tapi dia berdoa bukan karena ingin mendapatkan apa yang diminta. Dia berdoa sebagai ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu induknya ibadah. Bagi para arifin, mereka berdoa bukan karena minta sesuatu yang didoakan itu. Ya. Tapi dia merasakan doa itu puncak ibadah. Dia lupa apa yang dia minta. Ya. Hilang dirinya pada saat dia memohon kepada Allah. Ya Allah, naik ke atas. Kita pikiran jalan, apa lagi yang saya harus minta ya? Mumpun tangan terangkat ini, apa lagi yang, siapa lagi yang harus saya doakan ini? Semua, jadi egonya yang minta. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan egonya yang minta. Kalau ego orang itu minta, berarti masih ada akunya dia. Ingat statement ya, pernah kita bahas apa itu Bapak Ibu? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun, kalau kamu sudah merasa tidak ada, sudah hilang di atas sajadah, tarahu, maka engkau akan menjumpai dia. Selama masih menyadari dirinya masih ada,
maka kalian tidak akan pernah bisa menjumpainya. Nah, padahal kalau kita berdoa Bapak Ibu, subhanallah, yang berdoa aku, berikanlah aku pangkat, jabatan, ya, rezeki, jodoh dan sebagainya. Muaranya aku di situ. Jadi bukan meminta sesuatu, bukan mendekati Tuhan, tetapi dia ingin menyedot makhluk-makhluk Tuhan itu ke dalam dirinya. Jadi bedanya kita, doanya orang awam, akunya yang menonjol seperti ember yang kosong, minta dipenuhi di situ itu. Tapi kalau para arifin berdoa, embernya yang hilang, doanya hilang juga. Kenapa? Dia ada di sana. Doanya mana? Itu. Mereka berdoa bukan karena ingin minta. Dia berdoa karena dia disuruh. Dia berdoa karena doa itu induknya ibadah. Ya. Mungkin tidak enak dia katakan, ya Allah, aku berdoa kepadamu, jangan kabulkan, tapi biarkan saya berdoa karena itu adalah puncaknya ibadah. Kita kebalikannya. Tidak perlu redaksinya fasih, yang penting ambil barangnya di sini ya Allah. Masya Allah. Nanti Bapak Ibu satu saat tiba waktunya mulut semakin sedikit berdoa. Selama kita masih banyak berdoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu masih di bumi kita. Di langit apa masih perlu yang itu? Enggak. Ya. Redaksi doanya dan materi doanya beda tuh. Kita itu minta untuk ego diri kita. Ego kita yang minta kepada Tuhan. Ya. Kalau para arifin yang minta itu untuk kepada Tuhan. Bukan minta sesuatu dari Allah turun ke bawah, tapi dia minta dirinya dinaikkan ke atas. Jangan engkau turunkan yang itu ya Allah, naikkan aku ke atas itu. Berarti choice-nya lebih banyak kan? Mana lebih banyak pilihan? Allah mengirimkan apa yang kita minta atau kita naik ke atas, bisa memilih macam-macam di atas. Akhirnya nanti aku nggak jadi minta yang kemarin Tuhan. Ternyata di sini banyak lebih indah dan yang puncak keindahan itu engkau di situ. Kalau engkau mengirimkan itu turun ke bawah, nanti aku tidak naik ke atas. Ya. Tapi jangan difahami, wah Pak Nasar melarang kita berdoa. Tidak. Saya katakan tadi, perintah Tuhan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan kabulkan, tapi jangan lupa bahwa itu juga ujian. Ya. Seringkali kan kita minta orang, pokoknya minta kepada aku, saya akan kasih. Dia manfaatkan kesempatan, minta ini. Apa kata si pengucap? Dasar rakus. Minta beneran. Tapi ada juga yang disuruh minta, aku, kok kamu gak pernah minta? Ya, terima kasih Pak. Kenapa? Saya tidak ingin merepotkan Bapak. Ya, kadang-kadang seperti itu kan. Justru ungkapan seperti ini mana lebih mulia? Disuruh minta benar, memanfaatkan kesempatan, minta sebanyak-banyak. Yang lainnya ada nggak minta? Kenapa nggak minta? Bukan. Saya ingin melihat Bapak sukses. Kesuksesan Bapak kebahagiaanku. Kalau engkau memberikan aku, nanti akan jadi temuan gitu kan. Mana yang bagus? Orang memanfaatkan kesempatan, mintalah aku akan berikan. Minta beneran. Walaupun Tuhan tidak akan berkekurangan kalau kita memberi. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati.
Terlalu banyak yang kita minta kepada Allah dan terlalu banyak Allah mengabulkan doa kita. Jangan sampai permohonan kita yang dikabulkan itu akan menjadi hijab untuk tidak lagi naik ke langit. Seperti Sa'labah, doakan aku ya Rasulullah. Begitu dikasih kambing beranak pinak, enggak pernah sholat maghrib, enggak pernah sholat Jumat, minta zakatnya enak aja. Jadi permintaannya itu dikabulkan, tapi menjadi penghalang baginya untuk naik ke atas. Mana yang Bapak pilih? Dikasih atau enggak dikasih? Bisa enggak Bapak Ibu minta, ya Allah jangan kabulkan permohonanku? Susah juga, karena kita masih berpijak di bumi memang. Tapi poinnya di sini, sekalipun itu Allah memerintahkan kita berdoa, tapi tahu dirilah. Berapa yang kamu berikan kepada Allah, mintanya kok enggak pernah putus-putus tuh. Malu kan? Masa enggak malu? Ya. Apa enggak malu? Setiap hari kita koleksi dosa besar, tapi permohonannya juga besar-besar kepada Tuhan. Apaan tuh? Logika kita itu bisa memahami diri kita, subhanallah. Jadi ini perlu perasaan di sini. Akhlak batin yang kurang di sini. Ingat Ihya Ulumuddin pernah kita bahas kan? Hanya karena Sayyidina Umar itu entah kesibukan apa, ya, lupa salat sunat ba'diyah Isya. Sayyidina Umar, dia hukum dirinya, aku akan salat sunat sampai pagi. Nah, ada lagi ulama hanya karena lupa salat qabliyah, dia pukul dirinya betul, cambuk dirinya tuh. Ada lagi berdosa, dia hukum dirinya. Nah kita, apa yang kita lakukan? Semakin banyak dosanya, semakin banyak permohonannya, juga tidak mau kalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara moral kita enggak bermoral. Tapi semakin banyak ibadah seseorang, Bapak Ibu, semakin tidak mau minta kepada Allah. Aku nikmat bersama denganmu. Jangan-jangan engkau memberikan sesuatu, aku lagi tidak bersama nanti denganmu. Padahal puncak daripada segala puncak kebahagiaanku engkau, bukan makhlukmu yang aku minta. Surga itu makhlukmu, bukan itu yang aku butuhkan. Yang aku butuhkan engkau. Ya, saya sering mengatakan, mana lebih nikmat, Allah memberikan surga atau Allah menggenggam kita? Puncak daripada segala puncak orang surga ada dalam ayatnya itu kan, puncak kebahagiaan orang surga diberi kesempatan untuk mengintip wajah Tuhan. Tapi kita dalam genggaman Tuhan, melihat enggak Tuhan di situ? Bukan lagi melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri introspeksi diri kita. Nanti salat tahajudlah Bapak Ibu, biasakan dirinya. Masa seumur seperti ini belum salat tahajud? Malu kita pada Tuhan. Udah pensiun tidak mau salat tahajud, ya Allah. Emang berapa lama mau hidup? Tapi kalau sudah salat tahajud jangan bilang-bilang kemana-mana, alhamdulillah saya nggak pernah berhenti salat tahajud. Biarlah dia yang tahu. Terakhir saya ingin menyampaikan, Ibu, jangan terlalu banyak curhat kepada orang. Semua penderitaannya dicurhatkan kepada orang. Apa tidak percaya Tuhan? Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Curhat ke Dia. Orang yang banyak curhat kepada orang itu hilang kepercayaannya terhadap Tuhan sesungguhnya.
Hari ini sampai nangis-nangis di pahanya, di dengkulnya orang. Sabar, plong dia. Besok lawan politiknya, semua yang dicurhatkan, dibocorkan, jadi bumerang baginya kan. Nauzubillah min dzalik. Kalau Allah enggak pernah membocorkan rahasia curhat hambanya. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, kurangi atau tinggalkan kebiasaan suka curhat kepada orang, sekalipun itu orang tuanya. Ambil sajadah curhat di atas sajadah tafakkur di situ, ya Allah, Engkau yang Maha tahu apa yang hambamu derita. Plong, jauh lebih efektif ketimbang ke psikolog bayar lagi. Gak usah Bapak Ibu. Semakin banyak orang tahu rahasia pribadi, semakin jelek. Cukup Allah yang tahu rahasia pribadi kita, jangan ditambahkan lagi kepada makhluk. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.